Shalom, selamat siang bagi kita semua. Ya, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu jelaskan seluas-luasnya kesetujuan atau tidak kesetujuan tentang gereja yang berbahasa roh. Ya, di sini saya membahas tentang gereja yang berbahasa roh. Ya, situ saya setuju bahwa di mana gereja-gereja yang berbahasa roh. Ya, kita tahu bahwa umat Pentakosta ya persetujuan membangun iman Kristen dan memberikan semangat untuk berbahasa roh. Ya, kita lihat di 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Nanti saya akan membacakan buat kita semua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, di sini di 1 Korintus 14 ayat yang kedua ini ya sudah jelas kata bahwa ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, jadi setiap orang yang berbahasa roh itu bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya. Jadi sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa-bahasanya. Ya, jadi kita tidak mengerti bahasa-bahasa roh itu, tetapi itu bahasa rahasia. Tapi kita tahu bahwa orang yang bisa terjemahkan bahasa roh, ya pasti dia mengerti bahasa yang dikatakan orang-orang yang bisa berbahasa roh. Ya, tidak semuanya orang bisa berbahasa roh. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa orang yang bisa berbahasa roh, dan ada juga yang tidak bisa berbahasa roh. Jadi gereja, tidak semua gereja juga ya bisa untuk berbahasa roh. Ya, mungkin ada gereja-gereja tertentu yang bisa berbahasa roh. Contohnya seperti gereja-gereja Pentakosta atau gereja-gereja karismatik. Ya, mungkin semuanya juga tidak bisa berbahasa roh. Mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa berbahasa roh. Jadi bahasa roh ya, setiap manusia yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, perputaran seperti orang-orang yang percaya dan berbahasa tiga, ya, yaitu berbahasa roh. Ya, berbahasa roh membangkitkan kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Ya, jemaat akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul
pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, di ayat yang ke-6 ini ya, Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang bisa berbahasa roh, dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Ya, jadi bahasa roh ini tidak gampang untuk orang yang bisa berbahasa roh, tetapi mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa berbahasa roh, dan ada juga orang-orang yang akan menerjemahkan bahasa-bahasa roh. Ya, jadi dapat digunakan dalam doa dan pujian. Orang-orang percaya setiap hari ya memakai instrumen musik sebelum gerakan Pentakosta. Memang gereja sudah memakai alat musik. Jadi orang-orang Pentakosta memakai juga ya memakai suatu bahasa, itu bahasa untuk bahasa roh. Jadi orang-orang yang bisa berbahasa roh ya, mereka pasti tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi kita sebagai orang-orang yang pendengar ya, kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi ya ada juga orang-orang yang bisa menerjemahkan ya. Jadi bahasa roh orang-orang pasti tahu. Tidak semua gereja itu bisa menggunakan bahasa roh. Jadi saudara-saudaraku ya, mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih